Untuk materi selanjutnya adalah materi tentang administrasi dan keuangan yang akan disampaikan oleh Sekretaris dan Bendahara Himapro di PBSI kepada Kak Erwin dan Kak Ana. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekretaris dan Bendahara akan menyampaikan beberapa hal terkait administrasi dan keuangan yang ada di Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama yaitu kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi yang ada di Himapro di PBSI terkait dengan surat menyurat, baik surat keluar maupun surat masuk. Surat menyurat ini juga berkaitan dengan pengarsipan surat dan juga pengagendaan surat. Jadi setiap ada surat keluar maupun surat masuk, kita selalu melakukan pengarsipan dan juga pengagendaan. Hal ini digunakan untuk memudahkan pengontrolan surat. Yang kedua, notulensi. Notulensi dibuat setelah selesai ada kegiatan rapat. Yang selanjutnya membuat proposal. Pembuatan proposal ini dilakukan ketika akan ada kegiatan-kegiatan besar, misalnya seperti LKM MPD ini. Dalam jangka waktu kurang lebih 3 minggu. Kemudian yang selanjutnya membuat LPJ atau laporan pertanggungjawaban dan administrasi kegiatan himpunan. Laporan pertanggungjawaban biasanya dilakukan di akhir periode sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan dan juga dana yang kita gunakan dalam kegiatan himpunan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang selanjutnya yaitu proposal. Proposal ialah suatu usulan kegiatan atau rencana yang diterangkan dalam rancangan kerja secara terperinci dan sistematis yang dikerjakan. Tujuan pembuatan proposal yaitu untuk mengajukan dana. Adapun waktu yang digunakan dalam pengajuan proposal yaitu kurang lebih 3 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan. Ada dalam pengajuan proposal yaitu yang pertama latar belakang. Latar belakang ini berisi hal-hal apa saja yang melatar belakangi kita dalam melakukan kegiatan tersebut. Yang selanjutnya landasan kegiatan. Landasan kegiatan berisi hal-hal yang mendasari kita dalam melakukan kegiatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan berisi deskripsi apa yang akan menjadi tujuan kita dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan berisi mengenai waktu dan juga tempat kegiatan tersebut diselenggarakan. Yang selanjutnya nama kegiatan. Nama kegiatan yaitu yang akan kita kerjakan. Selanjutnya agenda kegiatan. Agenda kegiatan ini berisi rundown atau susunan acara dalam kegiatan tersebut. Yang selanjutnya peserta. Peserta kegiatan berisi siapa saja yang mengikuti kegiatan tersebut dan berapa jumlah. Yang selanjutnya luaran kegiatan. Luaran kegiatan ini berisi output atau keluaran yang diharapkan setelah kita melaksanakan kegiatan tersebut. Yang selanjutnya sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan berisi siapa saja yang menjadi objek kegiatan yang kita laksanakan. Selanjutnya sumber dana. Sumber dana berisi dari mana dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun rincian anggaran biaya, susunan kegiatan, susunan terlampir dalam proposal. Yang selanjutnya penutup. Yang selanjutnya alur proposal. Alur proposal terdiri dari 4 alur, yaitu yang pertama menyusun proposal. Setelah proposal selesai disusun, proposal dicek terlebih dahulu sebelum dicetak. Meminta tanda tangan. Setelah proposal dicetak, sekretaris memintakan tanda tangan kepada pihak yang tertulis di proposal.
Yang ketiga yaitu keuangan. Setelah proposal ditandatangani, proposal tersebut diserahkan ke bagian keuangan fakultas. Dan yang keempat, revisi. Jika ada revisi dari bagian keuangan, sekretaris dan ketua panitia akan dihubungi untuk memperbaiki. Adapun jika tidak ada revisi, maka proposal tersebut di ACC dan kita melaksanakan kegiatan yang kita maksud. Oke, menyambung dari apa yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keuangan di Himaprodip PBSI. Jadi di Himpunan Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia itu ada dua sumber keuangan. Yang pertama ada sumber eksternal, keuangan berasal dari dana atau dana fakultas, itu anggaran dari fakultas yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan mahasiswa. Kemudian dana internal itu merupakan dana yang berasal dari kas anggaran itu sendiri. Menyambung dengan proposal, setelah kegiatan kita diwajibkan atau kita bertanggung jawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan pertanggungjawaban di himpunan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban kegiatan itu dibuat setelah kita selesai melaksanakan kegiatan maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan kegiatan. Yang kedua adalah laporan pertanggungjawaban akhir periode, yaitu laporan pertanggungjawaban selama periode kita berlangsung. Misalnya periode 2019-2020, maka setiap periode kita akan pertanggungjawaban yang berisikan kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan selama periode tersebut. Nah, sistematika dari laporan pertanggungjawaban itu, yang pertama ada notulensi kegiatan yang berisi gambaran bagaimana kegiatan itu berlangsung, bagaimana pesertanya, atau bagaimana ada kehalangan-halangan atau yang lainnya. Kemudian ada lampiran-lampiran. Yang pertama ada realisasi anggaran yang berisikan peran dana selama kegiatan itu, kemudian dokumentasi kegiatan, foto-foto dari kegiatan tersebut. Yang ketiga ada nota-nota pembayaran. Nah, nota-nota pembayaran ini sangat penting karena itu sebagai bukti bahwa kita memang benar-benar menggunakan dana tersebut. Nah, alur untuk menyerahkan atau melaporkan laporan pertanggungjawaban ini, pertama kita menyusun LPJ sesudah kegiatan yang kita laksanakan itu selesai, maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan. Kemudian setelah LPJ selesai, kita serahkan LPJ tersebut ke bagian keuangan fakultas, lalu menunggu untuk pencairan dana. Dan apabila ada revisi, nanti pihak keuangan akan menghubungi bendahara untuk melakukan perbaikan atau melengkapi administrasi-administrasi yang kurang. Nah, setelah tadi keuangan eksternal himpunan, yang kedua ada keuangan internal himpunan. Keuangan internal himpunan itu berasal dari kas anggota himpunan tersebut. Nah, fungsi dari keuangan internal itu yang pertama untuk menutup pengeluaran dadakan. Nah, pengeluaran dadakan ini bisa karena ada proker-proker yang mendadak atau kita ada menjenguk teman atau sebagainya. Kemudian yang kedua ada membiayai proker sekunder. Proker sekunder itu proker yang tidak menggunakan dana fakultas, seperti kita mengadakan acara untuk lingkungan himpunan sendiri atau seperti kemarin itu Disdar. Yang ketiga adalah untuk membeli inventaris himpunan. Nah, kita perlu di himpunan itu misal memerlukan ada spidol, memerlukan staples atau dan lain-lain, menggunakan uang. Nah, uang kas itu juga sangat berfungsi untuk menutup kalau ada proker yang uang pagunya atau uang yang dari dana fakultas itu belum cair, karena seperti di awal tadi dijelaskan bahwa untuk kegiatan yang memerlukan dana pagu itu uangnya cair setelah kegiatan dan setelah LPJ itu dibuat. Maka sebelum itu kita mengeluarkan uang itu menggunakan uang himpunan, maka uang kas himpunan terutama itu sangat penting. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan dari saya dan juga Erwin selaku sekretaris 1 dan juga saya selaku bendahara 1. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dalam bertindak atau bertutur kata. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk selanjutnya kami serahkan lagi kepada pembawa acara.